sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Tubuh kita di sini, hati kita di sini, jiwa kita di sini, roh kita pun di sini. Jangan kemana-mana. Amin. Puji Tuhan. Khotbah siang hari ini judulnya adalah masalah lagi, masalah lagi. Ya, ayo kita sama-sama ucapkan. Masalah lagi, masalah lagi. Nggak sama-sama, kompak. 1, 2, 3. Pakai perasaan dong. Kayak nggak punya masalah aja. Siapa di sini nggak punya masalah? Ada yang nggak punya masalah? Acung tangannya. Ada orang bilang begini, kalau di dunia ini ada yang bilang, saya nggak punya masalah. Maka dengan cepat saya langsung dapat ketemu satu masalah pada dirimu. Apa itu? Saya nggak punya masalah. Ada. Apa itu? Yaitu, masa iya ada manusia yang tidak punya masalah? Itu masalah itu. Itu masalah. Masalahnya apa? Kamu tidak tahu bahwa kamu punya masalah. Lebih lebih enak mana ya? Tahu punya masalah dengan tidak tahu punya masalah. Enak mana? Tidak tahu. Sama begini. Lebih baik tahu kita punya penyakit atau lebih baik kita nggak tahu kita punya penyakit? Ayo, ayo, pilih mana? Nggak mau tahu. Mau sakit nggak sakit, nggak mau tahu. Dengan tahu, ternyata saya ada sakit ini. Pilih mana? Tahu atau tidak? Kalau masalah pilih nggak tahu. Kalau penyakit pilih tahu. Oke. Apa itu masalah? Dan kenapa saya bikin judulnya adalah masalah lagi, masalah lagi. Pertama, seingat saya buka catatan saya, ini adalah yang ketiga kali saya khotbah tentang masalah. Jadi bisa saja kalau jemaat yang ingatannya kuat, kan bilang, khotbahnya masalah lagi, masalah lagi. Ada rasa bosan. Kok itu lagi, kok itu lagi, gitu ya. Nah, itu pertama, bisa jadi. Tapi yang lupa, yang nggak ingat, ya, pernah khotbah gitu? Lupa. Oke, jadi yang lupa. Untuk yang lupa, judul masalah lagi, punya arti begini. Tuhan, satu masalah belum selesai, sudah datang lagi masalah ke, sehingga ngomongnya apa? Aduh, masalah lagi, masalah lagi. Masalahnya betah banget sama saya. Suka banget dengan saya. Datang lagi sama saya. Gitu ya. Sehingga hidup saya ini kayaknya nggak pernah putus dari. Mungkin ada yang ngomong begitu di ruangan ini. Maupun di ruangan sana. Yang lagi mengikuti ibadah kita secara online. Atau nanti setelah ini. Besok lusa dia lihat. Iya ya. Itulah saya. Kenapa? Masalah itu akrab banget dengan hidup saya. Masalah lagi, Oke. Apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang meleset dari harapan. Itu masalah. Maunya ke sana, tahu-tahu dia menuju ke situ. Itu masalah. Pesan paket, alamat rumah kita, tahu-tahu jatuhnya ke tempat orang lain. Masalah nggak? Masalah. Rezeki, tahu-tahu jatuhnya ke orang lain. Masalah nggak? Oh, masalah pisan. Soal rezeki ya. Masalah adalah sesuatu yang meleset dari harapan. Harapannya begini, kenyataannya begitu. Maunya begitu, yang datangnya begini. Itu masalah. Masalah artinya ada kesulitan, ada hambatan. Itu masalah. Kalau mulus-mulus saja, lurus-lurus saja, nggak ada kesulitan, nggak ada hambatan, itu bukan masalah memang. Tapi
begitu ada kesulitan, dan akibat kesulitan itu ada hambatan, tidak bisa mencapai seperti apa yang diinginkan, itu namanya masalah. Masalah artinya adalah penderitaan. Menderita lahir dan batin. Menderita pikiran. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tidak enak makan, tidak enak tidur. Kenapa? Sedang ada pikiran. Apa yang dipikirkan? Masalah. Itu masalah. Ya. Nah, pertanyaannya, masalah sesuatu yang meleset dari harapan, sesuatu yang bikin ada kesulitan, ada hambatan, dan bikin penderitaan, bikin kesedihan. Apa penyebabnya? Kenapa masalah itu ada? Kenapa masalah itu datang? Kenapa masalah itu terjadi dalam hidup kita? Pada dasarnya ada dua penyebab masalah dalam hidup kita. Penyebab pertama adalah salah sendiri. Salah siapa? Salah, ya keras dong bilang. Salah siapa? Sendiri itu siapa? Saya. Salah saya sendiri. Kita buka kitab Yunus. Kitab Yunus. Pasal 1. Ayat 1 sampai ke 4. Kita baca bersama-sama. Kitab Yunus, kitab saya, pasal 1, ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Judulnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Sama-sama ya, 1 ya, 2, 3, 4. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ada masalah? Ada masalah? Apa yang terjadi masalahnya? Angin. Angin apa? Angin ribut. Ada badai. Kenapa bisa terjadi angin ribut dan badai? Karena Yunus badai. Yunus melawan perintah Tuhan. Disuruh pergi ke Niniwe, dia membelot pergi ke Tarsis. Akibatnya apa? Badai terjadi. Jadi masalah bisa terjadi karena kesalahan diri sendiri. Tidak taat kepada Tuhan, melawan perintah Tuhan. Tuhan sentil, terjadi masalah, terjadi badai dalam kehidupan. Mari kita belajar, sadari kalau ada masalah. Pertama, mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Periksa diri. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, tapi koreksi diri dulu. Adakah kesalahan yang kita lakukan dalam hidup? Dan ini memang pekerjaan paling sulit ya. Mengoreksi orang lain itu gampang. Orang lain nggak usah dicari-cari kesalahannya. Kita cepat banget ketemu kesalahannya. Itu udah bakat dari sononya kali ya. Nggak usah dicari-cari, ya langsung ketemu. Kamu salah ini, kamu salah ini. Oh, lancar banget kita. Kalau kesalahan orang lain. Tapi kalau
cari kesalahan diri sendiri, mending hesek, susah, sulit. Saya salah apa? Udah jelas-jelas dia salah, bilang, saya kan nggak salah. Sembunyi lagi dengan alasan, tujuan saya kan baik. Beralasan. Tujuan baik harus dengan cara yang baik. Jadi periksa ya diri kita kalau ada masalah, bisa jadi itu terjadi karena kesalahan diri kita. Nah seperti Yunus, disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia pikir dia bisa mengelabui Tuhan. Dia pikir dia bisa sembunyi dari Tuhan. Mana bisa? Kita manusia punya bisa, tapi Tuhan punya kuasa. Kita punya kuasa, Tuhan maha kuasa. Mana bisa kita melebihi Tuhan? Mau kemana kita lari? Mau kemana kita sembunyi? Tidak bisa. Dimanapun kita ada, Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Masalah. Dan masalah bisa saja tidak hanya menimpa diri kita, tapi juga menimpa yang lain. Yang kena badai di perahu, angin, akhirnya kalau sudah ada badai, perahu bagaimana? Sebelum tenggelam gimana? Oh, pernah nggak ngalami begitu? Ah, mudah-mudahan janganlah ya. Berapa hari lalu ada kapal yang tenggelam di Selat Bali. Sampai hari ini ada masih beberapa yang belum ketahuan. Meninggal, belum tahu mayat. Ada beberapa yang selamat. Ya, kalau terjadi namanya gelombang bisa 2,5 meter. Jadi itu bayangin ya, gimana itu? Ya, kan ini kapal gini kan, ke depan ini udah air naik lagi. Waduh, ngeri, ngeri, ngeri. Satu masalah terjadi yaitu badai. Masalah kedua apa yang terjadi pada Yunus? Akhirnya dia ngaku kesepakatan dia dibuang ke laut. Dan kemudian kita bisa makan ikan ya. Ini kali ini ikan makan, ini ikan makan orang gitu ya. Kebayang ikannya segede apa gitu ya. Nah, mungkin inilah kejadian pertama dan satu-satunya di dunia. Believe it or not gitu ya. Ada orang dimakan ikan. Orang dimakan ular ada nggak? Ada, ya. Beberapa video kita lihat ya, begitu dibelah perutnya, ada orang di dalamnya. Ular makan orang. Tapi ikan makan orang belum ada kejadian ya, hanya di Alkitab. Dan untunglah Yunus pertama sadar. Dia ngaku, kenapa badai ini terjadi? Saya yang salah. Saya yang salah. Saya lari dari Tuhan. Karena itu, oke, sepakat, dibuang. Begitu dia dibuang ke laut, badai berhenti. Ya, jadi hati-hati ya. Kesalahan kita kadang-kadang tidak hanya membuat kita masalah bagi diri kita, tapi juga buat masalah bagi orang lain. Dosa kan double. Sudah satu kesalahan sama Tuhan, kedua bikin susah orang lain yang nggak tahu apa-apa, jadi susah. Jadi hati-hati ya, kita manusia, memang manusia yang lemah, gitu kan? Suka bilang begitu kan? Saya manusia, masih daging, ya masih bisa jatuh dalam dosa, ya betul. Tapi jangan terlalu mudah, terlalu gampang untuk jatuh dalam dosa, ya. Karena dosa, pelanggaran, bikin masalah bagi diri kita, juga bikin masalah bagi orang lain. Oke. Yunus di dalam bukan dalam pesawat, Yunus di dalam perut ikan, gelap atau enggak kira-kira? Ada lampu nggak di dalam perut ikan? Nah, amis nggak? Amis. Bau nggak? Bau.
pergi ke pasar ikan. Gimana aromanya? Amis. Kira-kira seperti itulah di dalam perut ikan. Ya. Di situ apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Pasal 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau ketika menghadapi masalah, kita lupa sama Tuhan. Kenapa? Fokus kepada masalah. Doa pun hanya seadanya. Tapi Yunus mengajarkan pada kita lewat pengalaman hidupnya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat, dia mengaku salah, dan dalam kesusahannya dia berseru kepada Tuhan. Kita manusia bisa salah. Ada seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, mencuri itu masih Kristen, masih anak Tuhan. Berbohong itu masih Kristen, masih anak Tuhan. Tapi terus-terus mencuri, terus-terus berbohong, itu bukan orang Kristen dan bukan anak Tuhan. Paham? Gak ada manusia yang tidak berdosa, betul ya? Tidak ada manusia yang tidak pernah bohong. Yosef pernah bohong? Masalah nggak kalau dia pernah bohong? Nah, tapi kalau Yosef sering bohong, iya, gitu. Wah, repot. Karena udah makan, udah om. Baru bilang, udah, tiba-tiba bunyi perutnya. Kruk, 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 kruk. Nah, bohong nggak? Bohong. Ya kan? Bohong basa-basi. Pokoknya manusia pernah bohong. Pernah lah. Ya, masih Kristen. Masih anak Tuhan. Tapi dikit-dikit bohong. Dikit-dikit bohong. Dikit-dikit bohong. Namanya si tukang. Itu bukan Kristen. Itu bukan anak Tuhan. Itu. Ya. Ketika dia sudah berseru kepada Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Ikan diperintahkan untuk memuntahkan. Ya, hiduplah dia kembali lepas dari perut ikan. Dan setelah itu dia lakukan seperti perintah Tuhan. Pergi kemana? Ke masalah bisa terjadi karena kesalahan diri sendiri. Ini koreksi diri ya. Koreksi diri. Ketika ada masalah, koreksi diri. Apakah ada salah dalam hidup kita? Nah, yang kedua, masalah bisa terjadi karena masalah itu datangnya dari Tuhan atau terjadi seizin Tuhan. Bisa dari Tuhan, bisa seizin Tuhan. Mari kita lihat. Keluaran 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 4. Ketika umat Israel mau keluar dari Mesir, ditahan oleh Firaun. Sehingga Tuhan menurunkan 10 apa? Tulah. Keluaran 14 ayat 4. Masalah bisa terjadi karena kesalahan diri sendiri, karena itu koreksi diri, udah tahu salah, minta ampun sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi masalah bisa juga datang terjadi dari Tuhan, masalah itu, dan seizin Tuhan. Keluaran 14 ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian.
Ayo kita perhatikan. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Siapa itu aku? Tuhan. Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Tuhan. Apa akibatnya kalau Firaun hatinya dikeraskan? Dia kejar, ya, dia kejar. Coba kalau dilepaskan, dibebaskan setelah 10 tulah, maka bangsa Israel akan berjalan melenggang kangkung, berjalan dengan santai, merdeka, gitu kan? Keluar dari Mesir, tidak lagi jadi budak. Tentu haleluya, puji Tuhan, jalannya pun santai. Ku mendaki ke bukit Sion. Mungkin begitu kan? Sambil joget-jogetan gitu kan? Puji Tuhan. Eh, lagi jalan santai, tiba-tiba lihat ke belakang, terdengar suara gemuruh, ada yang mengejar. Siapa yang mengejar? Firaun. Ada yang pernah punya pengalaman dikejar anjing nggak? Enggak ya. Syukurlah, puji Tuhan. Nggak ada yang pernah ngalami dikejar anjing ya. Tapi bisa bayangkan nggak kalau orang dikejar anjing? Hah? Itu ilmu meringankan tubuhnya tiba-tiba keluar loh. Iya, bisa loncat 1 meter, bisa loncat 1,5 meter. Padahal kalau sudah itu dia bilang, hebat ya, saya bisa loncat setinggi itu. Saking apa? Takutnya. Ini dikejar oleh Firaun. Masalah nggak? Masalah. Kenapa masalah itu terjadi? Tuhan bilang, aku yang mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Kelihatannya Tuhan itu kok apa? Iseng ya, jahil ya, kok dibiarkan gitu. Umat Israel punya masalah dikejar oleh Firaun. Kok lebih di atas iseng atau jahil? Kok Tuhan itu tega ya? Baru bernapas sebentar, baru lega sebentar, baru keluar dari Mesir sebentar, belum jauh, ada masalah baru. Mungkin di antara orang Israel ngomong seperti tema khotbah hari ini. Apa dia bilang? Masalah lagi, masalah lagi. Tingkat yang lebih tinggi. Mungkin dia bilang, kok Tuhan kejam banget ya. Dari iseng jahil, tega amat ya. Sekarang yang ketiga, ada yang bilang, Tuhan itu kok kejam banget ya. Membiarkan umatnya, membiarkan saya menderita, dapat masalah. Satu hal kita harus yakini. Satu hal kita harus percaya. Tuhan tidak pernah iseng. Tuhan tidak pernah tega-tegaan. Dia nggak akan pernah tega. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang sadis. Tapi buktinya, ini firman Tuhan jelas-jelas bilang, aku mengeraskan hati Firaun. Itu kan ulahnya Tuhan. Itu kan kerjaannya Tuhan. Itu kan Tuhan yang bikin. Iya betul. Tapi sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kita bukan Tuhan yang tegaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam ataupun sadis. Kalau terjadi sesuatu sehingga kita mendapat masalah, yakinlah ada kehendak dan rencana Tuhan atas masalah. Di ayat 4 ini dikatakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sering sekali saya bilang, bahan baku mujizat itu apa? Masalah. Nggak akan ada masalah. Tidak akan ada mujizat kalau tidak ada masalah. Mujizat apa? Kok nggak ada masalahnya? Sakit jadi sembuh. Sembuh apa? Nggak ada sakitnya. Utang terlunasi. Terlunasi apa? Utangnya nggak ada. Bahan baku dari mujizat adalah masalah. Jadi Tuhan izinkan Firaun mengejar
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ada rencana Tuhan yang ini. Mari kita ikuti aja. Ketika masalah terjadi, sudah kita koreksi, bukan salah kita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Maka jangan ngomel, jangan mengeluh, aduh, aduh, dan aduh. Apalagi terucap dari mulut kita, kok Tuhan itu tegaan banget sih sama saya. Tuhan tidak kasihan sama saya. Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan tidak adil sama saya. Jangan sampai terucap kata-kata begitu. Terima apapun yang terjadi. Karena pasti ada kehendak rencana Tuhan yang indah. Kita lihat lagi Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Judulnya orang yang buta sejak lahirnya. Satu, dua, tiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Sesuatu yang terlihat sepertinya buruk, sesuatu yang terlihatnya seperti jelek, sesuatu yang terlihatnya seperti hukuman, ujuk-ujuk dapat masalah, mata tidak bisa melihat alias buta. Tapi kalau kita orang percaya, kita mengerti segala rencana Tuhan pasti indah pada waktu. Beberapa podcast saya, 3 di antaranya, tamu saya adalah orang buta. 1, pendeta atau gembala buta. Yang kedua, seorang doktor meraih gelar S3. Ya, itu orang buta, bacakan susah kan? Belajar kan susah kan? Tapi dia bisa lulus S1 sarjana, lulus S2 dan lulus S3 doktor. Dokter Kristen pertama yang buta di Indonesia. Dan yang ketiga, pengacara, advokat, tapi buta. Kita kalau mati listrik malam-malam udah gimana masalahnya? Aduh, udah ngeluh kan? Padahal bisa pasang lilin, bisa pasang lampu darurat, dan selalu PLN tidak pernah berjam-jam biasanya. Anggaplah sampai pagi listrik nggak nyala. Sudah pagi, masih butuh penerangan? Tidak. Sudah bisa melihat. Tapi orang buta, dari pagi, siang, sore, malam, hari demi hari, minggu-minggu, bulan ke bulan, dia tidak bisa melihat. Itu masalah. Tapi mereka nggak pernah mengeluh dan lahir prestasi-prestasi. Jadi jangan pernah ngeluh, jangan pernah ngomel ketika masalah itu datang pada kita. Karena ada rencana Tuhan. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini yang terjadi pada Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mau kuasa Tuhan berlaku dalam hidup kita? Pikirkan lagi. Mau kuasa Tuhan berlaku dalam hidup kita? Itu, baca lagi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kesulitanku, penyakitku, masalahku. Kenapa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tidak enak. Paulus melayaninya luar biasa. Dia masuk penjara, dia disiksa karena memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Tapi Tuhan izinkan terjadi sesuatu pada tubuh. Ada duri di dalam tubuh. Ada yang pernah mengalami makan ikan kemudian tersangkut durinya di kerongkongan? Pernah ngalami nggak? Nggak ya? Syukurlah. Banyak bersyukur kita. Banyak bersyukur. Itu kalau nyangkut, aduh, nelan ludah, sakit. Nggak enak lah pokoknya. Nah, ini duri di dalam tubuh. Dan dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Tuhan angkat. Tuhan bilang apa? Cukuplah. Ya, cukuplah. Kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahan, dalam penderitaan, kuasaku menjadi sempurna. Satu hal yang harus kita sadari dan harus kita percaya bahwa dengan punya masalah, kita semakin dekat dan kita semakin membutuhkan Tuhan. Tapi dengan kekayaan, dengan kesuksesan, dengan kenikmatan, kita sering lupa sama Tuhan. Pendeta punya masalah nggak? Pendeta juga manusia, punya rasa, punya masalah. Saya punya masalah. Uh, Setiap saya mendapatkan satu perkara dalam profesi saya sebagai seorang advokat atau pengacara, itu masalah buat saya. Kok aneh? Pengacara kan paling senang kan dapat perkara. Malah ucapannya begini, kata-katanya, masalah bagi orang lain, berkat bagi saya. Ada yang bilang begini, tukang peti mati, doanya gimana? Iya, supaya laku harus ada yang, jadi dia doanya gimana? Ada yang bilang begitu, ih pasti tukang peti mati itu doanya, semoga banyak yang mati ya. Kalau tukang bakso doanya gimana? Semoga banyak orang yang beli bakso saya. Bagus kan doanya kan? Tapi tukang peti mati, dokter doanya apa? Banyak yang sembuh tuh. Nah, pengacara doanya gimana? Semoga banyak yang punya perkara, banyak masalah, jadi cuan buat saya gitu. Selagi saya mau bilang, setiap saya dapat perkara, itu masalah buat saya. Itu masalah buat saya. Kenapa? Lepas saya ada bantu orang free ya.
Jadi kalau jadi Senin ada kepastian, Selasa saya ke luar kota, tanda tangan surat kuasa, Kamis sidang luar kota, dan itu saya bantu tanpa bayar. Saya bilang, kamu tanggung aja biaya transport saya. Ya, karena saya datang ke sana bawa mobil, pulang bawa mobil, nggak bisa diisi air kan, diisi dengan pertalite, masuk ke SPBU, pakai duit atau pakai daun? Pakai duit, kan pakai daun. Nggak cukup. Dalam nama Tuhan Yesus, gratis ya? Nggak bisa, harus bayar. Kamu bayar transport saya. Tapi untuk fee kamu nggak usah bayar. Tapi nanti kalau udah berhasil, nah, jangan lupa sama saya. Dan setiap ada perkara, mau gratis, mau dibayar, itu masalah buat saya. Apa masalahnya? Selalu saya bilang, Tuhan tolong. Tuhan, Tuhan tolong. Supaya saya bisa menyelesaikan masalah. Ya, saya nggak pernah merasa, itu gampang, itu pekerjaan saya. Enggak, itu masalah buat saya. Saya harus menghadapi polisi, saya harus menghadapi kejaksaan, saya harus menghadapi hakim, itu masalah. Karena semua tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tapi karena masalah itu, setiap saya menangani perkara, maka tidak ada pilihan kecuali saya berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Artinya, ini matematika sederhana. Kalau saya punya dua masalah, ada dua doa yang saya naikkan kepada. Saya punya tiga perkara, ada tiga doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tapi kalau saya tidak punya perkara, gimana? Doa sih tetap doa, tapi kan berbeda kan? Bolak-balik ketemu Tuhan, ya berdoa itu kan bertemu Tuhan kan? Lebih ngobrol dengan Tuhan. Lebih banyak mana saya bertemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan? Banyak masalah atau sedikit masalah? Semakin banyak masalah kita, masalah lagi. Itu kesempatan bagi kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Dan kalau sudah dekat sama Tuhan, artinya hidup kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan. Memang berat, Bapak Ibu sekalian, berat ngomong begini. Lebih suka aku punya banyak masalah. Berat, berat untuk ngomong begitu. Tapi Petrus berani bilang gitu. Sebab apa? Ketika aku punya masalah, kuasa Tuhan akan berlaku dalam hidupku. Jadi Paulus begitu yakin bahwa setiap masalah yang dia hadapi pasti ada Tuhan bersama dengan dia. Jadi dengan begitu, ada rasa takut nggak pada Paulus? Tidak ada. Ada rasa cemas nggak pada dia? Tidak ada. Karena dia tahu setiap dia ada masalah, Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Contoh sederhana, Bapak Ibu. Ketika ada orang mau bertanding, masalah nggak bagi dia? Nah, kita mungkin pernah ikut pertandingan. Tapi bayangkanlah, ketika orang mau bertanding tinju, mau bertanding lomba lari, mau bertanding apapun, ada masalah nggak bagi dia? Kalah misalnya kan? Itu kan kekhawatiran kan? Menang atau kalah. Tapi orang seperti Paulus, dia bilang, ketika aku bertanding, memang bisa menang, bisa kalah. Itu kemungkinannya begitu. Atau yang ketiga, bisa draw. Ya, tapi kita fokuslah pada bisa menang, bisa kalah. Tapi orang seperti Paulus mengajarkan kepada kita, meskipun aku ada masalah, tidak ada jaminan pasti menang, belum tentu. Itu masalah. Tapi Kristus ada bersama dengan. Dan itu adalah jaminan kemenangan. Enak kan? Siapa yang jamin kita menang? Bukan juri, bukan panitia, itu namanya curang, tapi Yesus yang menjanjikan kepada kita.
Karena kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang kita lakukan ketika kita dapat masalah. Dua hal yang harus kita lakukan ketika kita dapat masalah. Masalah bisa datang kapan saja. Bisa di mana saja. Kalau bawa kendaraan hanya dua kemungkinan. Kalau nggak kita nabrak, kita di ya. Jadi bisa ada kecelakaan di mana saja, kapan saja. Ya. Nah, bila ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, ingat dua hal ini. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Sama-sama kita baca. Matius 17 ayat 20. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat itu ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagi. Jangan langsung praktek ya. Aku punya iman sebiji sesawi. Tanggupan perahu, pindah. Oh dipindahin kemana? Ke rumahmu? Oh enggak, ke rumah orang lain. Jangan, itu kejam namanya. Ya apa-apaan tanggupan perahu disuruh pindah gitu ya. Biar aja tanggupan perahu di sana aja. Kita bisa ke Lembang, orang lain bisa ke Lembang, ke tanggupan perahu. Tapi gunung apa yang mau kita pindahkan? Gunung kesulitan, gunung penderitaan, gunung penyakit. Kita mau pindahkan. Dengan iman hadapi. Jadi jangan takut ketika ada masalah. Masalah lagi, masalah lagi. Jawab dengan kuasa Allah lagi, kuasa Allah lagi. Pertolongan Tuhan lagi, pertolongan Tuhan lagi. Pakai iman kita. Nah karena itu iman harus selalu bertumbuh. Jangan imannya segitu-gitu aja. Jangan. Iman terus-terus bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Ada masalah? No problem. Ada masalah? Enggak ada masalah. Kenapa? Tuhan lebih besar dari masalah. Dengan imanku, ku hadapi semua. Yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ketika masalah tiba, ketika masalah datang, bahkan satu masalah belum selesai, sudah datang masalah kedua. Ini harus kita lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita, bagi saya. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan hanya mengucap syukur waktu dapat uang. Jangan mengucap syukur waktu dapat keberhasilan. Jangan mengucap syukur waktu dapat macam-macam yang baik. Tapi mengucap syukur dalam segala hal. Termasuk mengucap syukur ketika ada masalah. Bapak Ibu, khotbah ini tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar didengarkan, tapi praktekkan. Hadapi semua masalah dengan iman dan jangan pernah takut menghadapi masalah. Karena kita sudah dijamin menang. Asal kita punya iman ya. Asal punya iman. Dan iman ini bisa timbul kalau kita memang dekat sama Tuhan. Jangan ngaku-ngaku dekat sama Tuhan. Saya tahu KDM. Tahu siapa KDM? Bapak Aing. Dia tahu Kak saya nggak? Tentu. Ya, kita harus kenal dekat. Baru bisa mengandalkan. Kalau hanya ada sesekali doa, sesekali ibadah, ada ini dikit nggak ibadah, ada itu dikit nggak ibadah. Jangan ngaku dekat sama Tuhan.
Ketika ada masalah, satu, gunakan iman. Dengan iman, perintahkan seluruh kesulitan, seluruh masalah pergi. Dan selalu bersyukur. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, termasuk masalah, aku bersyukur. Karena pernyataanmu selalu ada dalam hidupku. Mari kita berdoa.